ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kita masuk dalam pengumuman kita buat satu minggu ke depan. Atau yang kita sebelumnya kita masuk dalam doa kita. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kalau Tuhan tersebut teramat dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari Tuhan kami bahwa ada sebelumnya ada semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat yang ini Tuhan, Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya janji Tuhan selalu beserta kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati kami Tuhan pagi hari ini yang sudah hadir datang kepada Bapa tersungkur di bawah kaki Bapa untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan sudah siap untuk melayani. Berkati mereka, pakai dan urapi mereka Bapa. Biarlah kepada kami di pagi hari ini ibadah yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang Tuhan kami bawa doa kami kepada-Mu Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia kami ya Tuhan. Dari tempat yang mati Tuhan Engkau menjadi bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Maka terlebih kepada pemimpin kami ya Tuhan. Berikan hikmat, kesehatan dan kekuatan yang terbaik ya Tuhan, agar memimpin bangsa ini ke depan yang lebih baik. Maka terlebih masalah ekonomi, masalah sakit penyakit yang kami hadapi di saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati mereka, biarlah pelayan-pelayan yang mereka yang sudah siap untuk melayani Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari Tuhan, kami siap untuk masuk dalam ibadah-Mu Bapa. Berkati kami ya Tuhan, di dalam belayan kami Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami kepada-Mu ya Bapa. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di pagi hari ini. Kami laksanakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk jadwal satu minggu depan. Firman Tuhan. Ya. Buat pengumuman minggu depan adalah ibadah umum hari Rabu. Yang melayani ada Bapak Gembala di tempat ini, WA-nya Ibu Parti, bertempat di rumah doa. Jadi Rabu tanggal 10 jam 6:30. Lalu hari Jumat ada doa dan puasa. Dibantuannya Bapak Pendeta Oktavianus Bana dan bisa diikuti juga live di Facebook. Jadi yang tidak bisa hadir ke sini ya bisa juga ibadah di rumah melalui Facebook, nanti kita akan tayangkan. Jadi ibadah doa dan puasa bagi seluruh jemaat yang rindu ingin bergabung, mari datang di ibadah doa dan puasa. Hari Sabtu sudah ada. Hari Sabtu dulu ya, hari Sabtu ibadah youth pembukaan pertama di tempat ini. Jadi mengundang juga mungkin ada beberapa rekannya yang akan bergabung, dilayani oleh Pastor Aldo Rantung dari GPDI Yordan Kebun Baru. Ya, hari Sabtu jam nggak terlalu kebaca saya. Kalau kecil nanti kalau media balik dulu. Jam berapa? Jam 6. Mungkin nanti kasih tahu ya multimedia supaya diperbesar jamnya, karena kayak pasien aja nggak kebaca, saya juga nggak kebaca kalau terlalu kecil. Mungkin nanti ini juga akan diupload di YouTube nanti ataupun di grup WA supaya kita bisa tahu semua. Lalu ibadah dulu minggu gabungan. Ya,
Minggu depan adalah ibadah gabungan jam 10 pagi. Yang pagi tidak ada, tapi digabung dalam ibadah gabungan Minggu 14 Februari 2021 jam 10. Pemimpin pujian adalah Ibu Susi dan yang melayani adalah Bapak Pendeta Ronald Musu dari GPDI Yordan Kelapa Gading. Dan di tempat di sini dan yang melayani pengatua adalah Pak Sem dan Bapak Antam. Dan ini hanya khusus anak-anak pemuda beserta dengan orang tua. Anak-anak mungkin dibawa boleh, tapi akan ditempatkan boleh di depan atau di atas, ya. Jadi dikhususkan hanya untuk pemuda. Jadi tamborin pun yang sudah melayani, yang masih sekolah minggu, maaf di luar. Tapi yang sudah pemuda silakan boleh bergabung di dalam, ya. Lalu minggu depan sudah ada sekolah minggu jam 4 sore, langsung bagi kelas. Jadi puji-pujiannya di masing-masing kelas. Nanti yang akan ada kelas balita, kelas pratama dan kelas pagi sudah ada yang membagi tugas bertempat di rumah doa. Jadi sekolah minggu kedua dan minggu keempat, sehingga tidak terlalu bentrok. Itu saja pengumuman dan saya serahkan kepada pimpinan. Shalom. 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 Boleh lambaikan tangannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tetap katakan dari dasar hatimu yang paling dalam. Katakan kepada Dia, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Dengan kasih Kristus saya undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau agungkan Dia, muliakan Dia. Katakan kepada Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya, Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku penuhi kemuliaanmu, indahnya oleh
yang sanggup menerangi hati kita, kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Persembahan boleh dari awal ataupun sebentar terakhir, kita menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Allah. Tetap dalam saat merenungkan firman Tuhan lewat ujian, katakan kepada dia, musim akan berganti, tetapi kasih Allah seluas samudra, sedalam kasihnya Allah berlaku senantiasa. Siapkan hatimu, bejana iman percaya, mau dibentuk lewat kebenaran firman Allah, maka terima perjamuan asla yang kudus. Haleluya. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu, amin, peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup sekali
sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada di anak tangga yang ke-7 di bulan yang kedua di 2021. Kami dapat memuji, memuliakan akan nama-Mu. Kami dapat bersekutu dengan Engkau semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan akan nama-Mu. Saatnya kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman Allah, dan kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus hari ini. Kami memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan kami percaya lewat tubuh dan darah Kristus kami memperoleh kekuatan baru, semangat baru untuk kami melangkah melewati hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Kami tolak segala intervensi kuasa-kuasa yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya pendengaran kami akan kebenaran firman Allah. Bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan dipersilakan dulu. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan betapa Tuhan itu hebat, baik, dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 11 ayat yang ke-7. Iya. Firman Allah berkata, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ya, saya beri judul kemenangan bagi orang benar. Kalau kita baca atau Keluaran ini menceritakan tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Nah, ayat yang kita baca pada pagi hari ini adalah tulah dari ke-10 kepada Firaun dan bangsa Mesir. Firman Allah berkata bahwa tulah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tulah yang ke-9 pun Firaun dia takut atau dia berubah pikiran. Dengan kata lain bahwa ketika ada mujizat atau ada dari Tuhan luaskan, malapetaka terjadi karena kekerasan hati Firaun. Firaun ia di depan, setelah tulah atau bala atau malapetaka itu dilewatkan, dia berubah pikiran lagi. Nah, sekarang di pasal 11 ayat yang ke-7 ini adalah tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 ini berbicara tentang kematian anak-anak sulung di Mesir, ya. Baik itu raja, anak-anaknya yang sulung, baik ternak atau hewan atau binatang piaraan pun tetap lewat semua. Nah, tetapi janji Tuhan ini hanya berlaku bagi orang-orang Israel. Ya. Tuhan buat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tulah itu akan dikenakan kepada orang Mesir dan
membolehkan atau tidak mengizinkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, itu sebabnya tulah yang terakhir ini atau malapetaka yang terakhir ini, firman Allah datang kepada Musa supaya sampaikan kepada bangsa Israel bahwa tetapi kepada siapa juga dari orang Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Maksud dari ayat ini adalah firman Allah datang kepada Musa dan Harun, sampaikan kepada bangsa ini bahwa pada saat tulah yang ke-10 ini berjalan, ya, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan. Ada perbedaan bagi orang Israel dan orang Mesir, ya. Perbedaan ini kenapa? Karena orang Israel ini mau berbuat bakti, beribadah kepada Tuhan, sementara orang Mesir, Raja Firaun, mereka beribadah kepada ilah atau berhala. Ini bedanya. Nah, itu sebabnya umat Tuhan, bangsa Israel ini mau beribadah kepada Tuhan tetapi dihalang-halangi. Tuhan katakan bahwa Dia akan nyatakan malapetaka supaya bangsa ini tahu, khususnya Firaun ini tahu, mata dia terbuka. Memang dari awal ayat dari Keluaran ini, firman Allah berkata bahwa Allah mengeraskan hati Firaun supaya Tuhan lebih banyak memperlihatkan dia kuasa Tuhan, ya, bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala hal, termasuk malapetaka yang Tuhan luaskan itu adalah seizin daripada Tuhan supaya orang Mesir ini percaya bahwa ada Tuhan, atau Tuhan yang disembah oleh Israel itu adalah Allah, ada Tuhan yang hidup. Nah, itu sebabnya firman Allah ini datang kepada Musa dan Harun untuk menyampaikannya, ya, kepada orang-orang atau bangsa Israel bahwa akan ada perbedaan ketika orang-orang Israel mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan bela, ada beda, ya, ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Dan terbukti ketika apa yang disampaikan Allah tidak pernah Allah mengingkarinya, tetapi ya. Dan itulah yang ke-10 kita tahu bersama bahwa ada kematian anak-anak sulung, baik dari manusia, baik sampai ternak-ternak semua. Dan dari situ Firaun memang marah dan dia mengusir, ya, dia biarkan sudah bangsa ini keluar untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allahnya, ya. Tetapi lagi-lagi Tuhan mengeraskan hatinya sehingga dia tetap mengejar akan orang-orang Israel sampai mengejar mereka di Laut Kolsum, ya. Lagi-lagi Tuhan perlihatkan kuasanya bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel, Dia adalah Allah yang sama yang disembah oleh kita hari ini. Amin. Kuasanya tetap sama, tidak berubah. Dia perlihatkan kemuliaannya. Dan saya baca kitab Keluaran, kalau Tuhan mau bunuh atau mau menghabiskan Firaun dan orang-orang sangat bisa, sangat mudah, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau bahwa
Tuhan berkuasa. Dia perlihatkan tanda demi tanda supaya Firaun tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan yang harus disembah, atau yang disembah oleh Israel adalah Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Tapi Firaun tetap berkeras hati. Bahkan orang-orang Mesir, ya, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Ya. Ada beda orang Israel dan orang-orang Mesir. Ya. Kenapa? Karena bedanya orang Israel beribadah kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Ini janji Tuhan ketika mereka, ya, tetapi kamu harus beribadah pada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan kepada Israel, kepada orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Mereka lewat Musa, lewat Harun, firman Allah datang kepada Musa untuk sampaikan kepada bangsa ini, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan, ya, bahwa bangsa ini harus, tidak ada kata tidak, tetapi harus beribadah kepada Tuhan. Ini janji Tuhan kepada bangsa ini yang baru keluar, belum sampai di tanah perjanjian, baru ada di padang gurun. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa harus beribadah kepada Tuhan, ya, harus beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti orang Mesir beribadah atau menyembah kepada berhala dan lain sebagainya, tetapi orang Israel, Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang hidup, yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Harus beribadah kepada Dia. Yang kedua, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, beribadah kepada Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, dia katakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Musa ketika dia sampaikan kamu harus beribadah kepada Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, kepada bangsa Israel, dia katakan kepada bangsa Israel. Nasihat firman Allah juga berlaku bagi jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil oleh Rasul Paulus. Dia katakan bahwa latihan badani itu sangat terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah yang sama seperti kita lakukan pagi hari ini, kita beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan, memasyurkan nama Dia, dan kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dia berfirman mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menyimpang, supaya kita jangan melenceng, tetapi harus hanya kepada Dia. Sama seperti bangsa Israel ketika Musa katakan kepada bangsa ini, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka ibadah itu mengandung janji, ya, mengandung janji berkat, ya. Kalau beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minuman berkati, bahkan janji yang berikut bahwa Tuhan akan jauhkan engkau dari segala penyakit
wabah yang pernah ditimpakan kepada Mesir, Tuhan akan jauhkan. Ini janji Tuhan kepada orang Israel. Janji Tuhan juga kepada jemaat yang ada di Asia Kecil lewat Rasul Paulus. Paulus katakan bahwa beribadah itu mengandung janji baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Nah, itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, satu lagi Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18, ini juga ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Ayat 18. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua kelompok. Kelompok yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kelompok yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ayat 18 dikatakan begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Amin. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada beda, ya. Beda. Itu sebabnya kita hari ini di awal bulan Februari 2021 kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak ada di tempat yang lain, walaupun dunia ini dilanda dengan wabah penyakit virus yang ditakuti oleh dunia, tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita datang dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, kita datang karena kita mengasihi Tuhan, maka ada perbedaan, ya. Walaupun sudah Tuhan berikhtiar untuk menghukum bangsa Mesir, khususnya Firaun bersama rakyatnya, tetapi ada perlakuan khusus yang daripada Tuhan atau perlindungan secara khusus dari Tuhan kepada bangsa Israel, orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Karena apa? Orang Israel bersekutu atau beribadah kepada Tuhan, walaupun kalau kita baca seterusnya ada kalanya mereka keras kepala dan lain sebagainya, tetapi hati mereka berkenan kepada Tuhan karena mereka dengar-dengaran daripada Firaun dan bangsa Mesir yang tidak dengar-dengaran, lebih baik orang Israel. Itu sebabnya ada perlakuan khusus daripada Tuhan kepada bangsa ini yang suka bersekutu dengan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Ada perlakuan khusus, ada perbedaan, ya. Demikian juga dengan kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Ada perbedaan dalam kehidupan kita. Amin. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia berbuat bakti, beribadah kepada Tuhan dalam situasi, dalam kondisi apapun, apalagi sama seperti hari-hari ini, ya. Jangan kita takut, kita melangkah saja, datang bersekutu kepada Dia. Takutlah akan Tuhan, ya. Dalam Amsal dikatakan bahwa lebih baik kita takut kepada Tuhan, ya. Dan kita juga harus waspada, kita berjaga-jaga, takut kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh ini dan
membunuh jiwa, ya, takutlah kepada Dia. Sebab itu nasihat firman Allah pagi hari ini ada beda. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, ada perbedaan. Ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ada perbedaan antara orang Israel dan Raja Firaun. Karena orang Mesir ini takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan orang Mesir, Raja Firaun khususnya, tidak ada rasa takut sedikit pun akan Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan perlihatkan kehebatannya, Tuhan perlihatkan kuasanya, ya, Tuhan perlihatkan kemuliaannya supaya dia percaya, ternyata tidak percaya. Dan akhirnya kalau kita baca terus ya, dalam Keluaran, akhirnya dia mati binasa ketika bangsa Israel ini ada di Laut Kulsum atau Laut Teberau. Mereka mau menyeberang, Tuhan luaskan, dia tetap ikut mengejar. Firaun bersama 600 kereta emasnya yang gagah perkasa dengan pasukan-pasukannya mengejar. Hebat cara Tuhan itu. Tuhan tahu dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Dia sanggup merecokkan kereta-kereta ini. Akhirnya bangsa ini sudah keluar, sudah lewat Laut Kulsum. Air menutupi Firaun bersama kereta-keretanya. Tuhan yang buat itu semua menjadi kesaksian bagi orang Israel bahwa Allah yang kita sembah itu hebat, ajaib, dahsyat dan luar biasa. Dia bela tidak setengah-setengah, dia menolong tidak separuh-separuh, tetapi dia tolong sampai dengan selesai. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, sebab itu di hari yang ke-7 di bulan yang kedua di tahun 2021 ini, tetap kita melangkah, jangan kita takut, ya. Apalagi sebentar kita akan menerima perjamuan asa yang kudus, ya, memberi kekuatan kepada kita untuk kita melangkah, ya. Apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, tetap hati kita hanya kepada Dia, sama seperti bangsa Israel ketika mereka ditakut-takuti oleh Firaun dan pasukannya, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dari Tuhan datang pertolongan, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, tetapi tepat pada waktunya Tuhan tolong secara ajaib. Dan saya percaya pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu juga berlaku bagi gereja Tuhan di akhir zaman, khususnya saudara dan saya yang hari ini, yang pagi hari ini kita berbuat bakti, beribadah kepada Dia. Amin. Sebab itu jangan takut untuk melangkah, sebab ada beda antara saudara dan saya, antara kita dengan yang lain, yang dunia. Sama seperti Israel, beda. Pertolongan Tuhan itu beda dengan Mesir, ya. Pertolongan Tuhan khususkan bagi orang Israel, demikian juga Tuhan khususkan bagi gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Sebab itu jangan kita takut untuk melangkah, jangan kita ragu untuk melangkah, untuk datang berbuat bakti, beribadah atau bersekutu kepada Tuhan. Tetapi percayalah, ada beda. Tuhan perlakukan kita secara khusus, dan kalau Tuhan perlakukan kita secara khusus berarti luar biasa, bukan? Beda dengan orang Mesir dan Firaun. Saya baca, saya renungkan Keluaran ini, saya pikir waktu di Mesir itu orang Israel dikumpul satu tempat, memang ada, tetapi ini berbaur dengan warga atau orang-orang Mesir. Tetapi ketika tulah demi tulah atau penghukuman Tuhan dari tulah pertama sampai yang ke-9 hanya berlaku bagi orang Mesir, orang Israel tidak.
hebat, ajaib, dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya jangan kita ragu lagi untuk datang kepada Tuhan. Jangan kita ada keraguan sedikit pun untuk percaya kepada Dia. Tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang sama seperti Dia. Dia dalam Keluaran juga dikatakan bahwa kalau saya mau menghabiskan ini, mau menghabisi Firaun juga sangat bisa. Tetapi Tuhan mau agar Tuhan perlihatkan kuasanya supaya dia percaya. Ternyata tidak percaya. Nah, Firaun itu adalah gambaran iblis. Ya, itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena ada beda. Ya. Maleakhi 3 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya, di Kupang atau di NTT saya sampaikan firman Allah. Saya katakan begini, di media sosial atau di media sosial ada anak muda tidak pernah ke gereja sama sekali. Giliran meninggal karena sakit atau karena kecelakaan, lalu saudara-saudaranya tidak mengurusi, tapi posting di Facebook dia bilang begini, jadilah pendoa bagi kami di sorga nanti. Belum tentu dia masuk sorga. Di dunia ini aja nggak pernah injak gereja, bagaimana dia mau jadi pendoa? Dan di sana tidak ada tukang doa. Ya, saya katakan sesat itu. Jangan lakukan seperti itu. Ya, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ada perbedaan. Ya, saya katakan bahwa kita yang beribadah kepada Tuhan itu Tuhan khususkan kita. Ada perbedaan. Orang yang beribadah ini tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tidak pernah bersekutu kepada Tuhan, doa pun tidak tahu, menyanyi atau memuji Tuhan juga tidak bisa. Bagaimana mau jadi pendoa di sorga? Saya bilang dari Hong Kong itu. Jangan, itu sesat dan menyesatkan. Ya. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh pada Tuhan, ada perlakuan khusus. Ya. Apalagi kita hari ini beribadah kepada Tuhan, saya percaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Dikatakan oleh Maleakhi katakan bahwa maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, ada beda bagi kita yang beribadah kepada Tuhan dan bagi yang tidak beribadah. Ya, itu urusan Tuhan. Tapi bagi kita tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah, sama seperti yang kita lakukan hari ini. Saya percaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Lihat Tuhan dia dari surga. Wah, luar biasa umatku yang ada di jemaat Abraham. Biar pakai masker juga mereka bersekutu beribadah kepada Tuhan dan layak untuk ditolong. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka dalam kelompok yang kecil pun Tuhan tolong. Karena apa? Mereka berseru kepada Allah yang benar. Ya, ketika seruan mereka didengar oleh Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Apalagi kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Saya percaya apa yang sudah kita lakukan di awal bulan, bahkan bukan hanya di awal bulan saja kita bersekutu kepada Tuhan, tetapi ke depan jadwal doa, datanglah kita bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan mau bala, sampar penyakit dan lain sebagainya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ada
Beda orang Israel dan orang Mesir dan Raja Firaun. Beda antara jemaat Abraham dan orang yang di luar sana. Ada perlakuan dari Tuhan secara khusus bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam perjamuan Asa yang kudus.